Halo sahabat Yes, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Kalau Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Oke teman-teman, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana cara jualan untuk kepada orang yang lebih tua daripada kita gitu. Dan bahkan kepada yang sudah seumuran sama orang tua kita. Ini kan pasti ada tantangan-tantangan yang berbeda ketika kita menawarkan produk atau jasa kepada teman sebaya, teman sering kumpul. Pasti berbeda caranya dan pasti juga beda tantangannya. Oke, kita akan belajar sama-sama itu 5 cara ampuh supaya kamu bisa jualan kepada orang yang lebih tua setelah yang satu ini. Guys, jadi kali ini kita mau belajar sama-sama gimana sih cara ampuh supaya kita ini bisa berjualan gitu kepada orang yang lebih tua daripada kita, mungkin orang yang lebih pengalaman daripada kita. Karena jujur aja ini sebuah tantangan gitu ya untuk anak muda. Karena mungkin mereka lebih punya banyak pengalaman, lebih punya banyak wawasan, lebih banyak perjalanan hidupnya lebih panjang, perjalanan hidupnya juga lebih banyak, lebih bermacam-macam gitu ya. Dan cenderung pasti kita sebagai anak muda kita dinilai, wah ini anak muda ngerti apa gitu kan, ini anak muda bisa nggak ya, maksudnya menjelaskan produknya dengan baik, bisa nggak ya ini bisa menerangkan saya supaya saya ini paham. Karena cara kita berbicara atau mungkin mengkomunikasikannya juga berbeda teman-teman, ya kan. Bahasa-bahasa yang mungkin sehari-hari kita pakai itu berbeda dengan bahasa sehari-hari yang orang tua kita pakai, ya kan, orang yang lebih tua kita pakai. Jadi ini pasti ada perbedaan, ini pasti ada satu gap gitu ya, kalau kita bicara gap. Jadi gimana kita bisa memengaruhi mereka itu juga caranya berbeda teman-teman. Karena ada gap tadi, karena ada seperti ada tembok pembatas. Nah ini kita mau belajar gimana cara ampuh supaya kita menghancurkan tembok pembatas tadi dan kita bisa berkumpul atau mungkin kita bisa sharing, kita bisa menawarkan produk atau jasa kita kepada mereka gitu. Ini ada 5 cara ampuh teman-teman. Yang pertama teman-teman yaitu jawab kebutuhan emosionalnya. Nah ini udah hukum pastinya nomor 1 dan paling utama. Dan saya ini belajar dari pengalaman saya pribadi gitu ya teman-teman ya. Ketika saya berjualan atau mungkin menawarkan produk kepada orang yang lebih tua daripada saya dan saya sudah anggap sebagai orang tua sendiri, saya pasti belajar untuk bagaimana memenuhi kebutuhan emosionalnya. Contoh, kalau mereka mungkin di rumah, mereka ini kan butuh didengarkan, ya kan? Mereka ini mau ngobrol, nggak ada yang mau ngajak ngobrol. Mungkin mereka sendirian di rumah, mungkin anak-anaknya jarang datang ke rumah, jarang ngajak ngobrol mereka. Lah kita ini sebagai telinga untuk mendengarkan mereka, gitu ya. Kita belajar untuk mendengarkan, gitu kan? Keluh kesah mereka mungkin, ya kan? Mereka butuh kebutuhan emosionalnya apalagi ketika didengarkan, sudah didengarkan, mereka butuh lagi mungkin butuh yang namanya perhatian, ya kan, pengertian, memahami, ada yang memahami mereka. Lah ini satu hal yang kita harus camkan teman-teman, kita harus belajar gitu ya, bagaimana kita nih bisa lebih memahami sebagai mungkin tenaga penjual gitu ya, dan kita nih sebagai orang yang lebih muda, kita nih harus memahami mereka, bagaimana mereka ini butuh didengarkan, butuh dipahami. Ya kita coba untuk belajar untuk memahami mereka. Oh kenapa ya orang ini kok seringkali kalau ceritanya panjang lebar, kita harus memahami. Mungkin ketika di rumah nggak ada yang mendengarkan gitu, mungkin di rumah dia kesepian. Nah, sedangkan ketemu sama kita ini bisa memahami, bisa mendengarkan, bisa cocok, bisa enak diajak ngobrol. Otomatis dia kan merasa seneng gitu ya, merasa ada teman baru, merasa ada yang memperhatikan, yang memahami mereka. Jadi jawab kebutuhan emosionalnya dulu teman-teman. Ya dengan cara kita mungkin sering ngobrol ya, tanya kehidupan sehari-harinya, mungkin kegiatan sehari-harinya ngapain, ya kan, kita jadi tahu kebutuhan emosionalnya ini apa gitu kan. Yang kedua teman-teman, kita melayani seperti orang tua sendiri. Ya maksudnya apa? Ya kalau sama orang tua sendiri kan kita tahu kan, kita melayani dengan sepenuh hati, kita betul-betul ada pertanyaan apapun kita jawab, ya kan, kalau bisa kita jawab dengan jujur, dengan baik, dengan ramah, dan otomatis mereka juga akan merasa nyaman gitu kan kalau sering ngobrol sama kita. Orang ini ternyata bukan cuma sekedar mau dapat duit dari saya, tapi orang ini juga ternyata memahami dan memang peduli gitu lah. Nah, ini kuncinya peduli gitu. Jadi kalau kita peduli dengan
orang yang tadi kita tawarkan mungkin produk atau jasa kita gitu ya, yang kita anggap sebagai orang tua gitu kan, orang tua kita bisa lebih memahami, kita bisa lebih peduli dengan mereka. Otomatis kepedulian itu akan dirasakan oleh yang menerima gitu loh, oleh yang kita bisa ajak ngobrol tadi. Sehingga ketika ada komunikasi yang baik, ada rasa peduli yang terjalin di sana, otomatis kita mau jualan apapun teman-teman, kita mau promosi apapun, entah jasa, produk atau apapun, bahkan mungkin yang dia tidak butuhkan sebetulnya, ya mereka sebetulnya nggak membutuhkan, tapi karena mungkin kepedulian kita, emang kita dengan sepenuh hati melayaninya, otomatis mereka akan melihat kita ini, wah anak muda ini bekerja keras, anak muda ini mau memahami dan mau peduli dengan saya, ya kan? Otomatis kalau Anda mungkin hari ini menjual produk sesuatu atau jasa sesuatu, mereka pasti juga bisa ikut peduli dengan usaha Anda, peduli dengan produk yang Anda tawarkan. Yang ketiga teman-teman, yang nggak kalah penting yaitu wawasan yang luas. Jadi sebagai anak muda ini, kalau kita menawarkan kepada orang yang lebih tua, otomatis ini kan pasti ada terjadi gap tadi yang saya sebutkan, ada tembok penghalang. Nah, gimana cara menemukan jembatannya gitu ya? Bagaimana kita menemukan bisa ketemu di tengah gitu kan? Jawabannya adalah wawasan. Kalau wawasan kita sama, ya kan? Atau mungkin bukan nggak usah sama deh. Kita ngomong sudah mendekati wawasan mereka. Kita wawasannya kita luas, diajak ngomong A bisa paham A, diajak ngomong B bisa paham B, diajak ngomong C juga bisa lebih paham tentang C gitu ya. Anda akan jauh lebih jauh lebih hangat gitu. Anda bisa ketemu di tengah, teman-teman. Ya ketika ketemu di tengah itulah otomatis apapun yang kita mungkin sharingkan, kita ngobrol tentang ini tentang itu, mereka pun akan lebih respect. Mereka akan lebih, wah anak muda ini nggak sembarangan. Ini anak muda ini punya wawasan yang luas dan dia cukup dewasa dan bertanggung jawab dengan apa yang dia tawarkan. Dengan wawasan dia yang luas seperti itu, saya yakin produk yang dia tawarkan ini nggak sembarangan, ya kan? Dia ini nggak sembarangan jual produk atau jual jasa yang ditawarkan ke saya. Karena apa? Karena wawasannya ini begitu luas, bagus ini anak muda ini. Nah, otomatis dengan ada yang perasaan seperti itu, ya kan? Ada respon seperti itu dari kita anggap orang tua tadi, ya itu akan menjadi satu hal yang baik untuk terjadi closing atau penjualan dalam bisnis kita. Yang keempat teman-teman, yaitu tidak menggurui. Ya tidak menggurui ini karena mungkin wawasan kita sudah luas, ya kan, dengan bertambahnya usia kita juga menambah wawasan kita menambah pemahaman kita, menambah pengetahuan kita. Tetapi satu kuncinya lagi teman-teman, kita nggak boleh menggurui. Karena apa? Karena mereka jauh lebih tua daripada kita. Ya mereka pengen dihormati. Walaupun mungkin Anda lebih tahu, walaupun mungkin Anda lebih memahami, walaupun Anda mungkin lebih banyak pengetahuannya dibanding mereka. Tetapi usahakan Anda ini sebagai murid gitu ya. Anda ini sebagai pendengar yang baik. Bukan cuma sekedar memberitahu atau menggurui mereka sehingga mereka ini pasti akan, wah ini memang wawasannya luas, pintar, tapi kok sok pinter gitu ya. Nah ini bahasanya kalau sudah keluar kata-kata sok pinter itu udah nggak enak teman-teman. Ya kan, jadi usahakan walaupun Anda mungkin wawasan Anda lebih luas dan Anda bisa lebih banyak pengetahuannya, tapi usahakan ya kalau bisa sih pura-pura aja nggak tahu teman-teman. Wah ini kuncinya. Jadi misalnya kita lagi membahas sesuatu ya kan, kita bukannya tanda kutip kita ini menjilat dalam arti memuji-muji atau mungkin kita membaik-baikin dia supaya orang itu mau beli produk kita, bukan. Tapi tujuannya adalah kita mau mendengarkan gitu ya, mendengarkan pendapat dia, sehingga mungkin kalau ada pendapat yang kita sebetulnya lebih tahu kebenarannya ya, kita udah tahu harusnya seperti ini, kita jangan langsung hakimi gitu ya, kita jangan langsung putus pembicaraannya. Nggak gitu bukan, tapi kita harus belajar untuk kita pahami dulu kenapa kok bisa seperti itu, kenapa kok dia mikir kayak gitu, kenapa kok yang saya tahu customer saya ini yang cenderung lebih tua daripada saya kok mikirnya seperti itu. Kita coba belajar untuk memahami, belajar untuk ngerti, iya gini, kenapa gini ya. Akhirnya ketika kita sudah memahami semuanya, baru kita berikan kesimpulan, kita berikan kalau pendapat saya gitu ya, kita ngomong gitu, kalau pendapat saya ya Om, atau pendapat saya ya Tante,
kok menurut saya seperti ini ya, ini yang saya belajar kok seperti ini gitu ya. Tapi tadi pengetahuan tante juga bagus loh, kalau bisa ada pembelajaran seperti itu ya kan, dapat ilmu seperti itu jarang sekali loh ya kan, yang seumuran tante ini kok bisa memahami seperti itu, bisa belajar seperti itu, punya pengetahuan seperti itu. Wah, mereka kan lebih seneng, mereka kan lebih cenderung, wah anak muda ini menghargai saya, walaupun mereka sebetulnya ada beberapa pendapat mereka yang keliru gitu loh. Jadi kita harus bukan menggurui, tapi lebih baik kita menjadi murid ya, kita mendengarkan, kita coba memahami seperti itu. Yang kelima teman-teman, yaitu ketulusan ya. Jadi ketika kita mungkin menawarkan produk atau jasa yang kita tawarkan itu ya, kita benar-benar tulus berbagi informasi, berbagi edukasi, berbagi pengalaman, sharing ilmu kepada orang yang lebih tua daripada kita. Dan tadi saya bilang tadi ya, kita mendengarkan, kita betul-betul memahami, dan kita tidak menggurui, itu semuanya tulus. Jangan sampai semuanya ini hanya cuman tadi saya katakan seperti menjilat gitu ya. Kita ngomongnya, apalagi kita ngomongnya terlalu berlebihan, wah tante ini keren banget, ya kan, pinter banget, dan mereka pasti juga merasakan, wah anak muda ini kenapa terlalu berlebihan gitu ya, kenapa ini kelihatan menjilat sekali, ini pasti pingin ngambil uang dari saya. Nah, jadi utamakan ketulusan. Orang itu entah mau beli, entah enggak teman-teman, ya kan, itu terserah mereka. Yang penting kita berikan yang terbaik untuk mereka, kita berikan edukasi yang terbaik, kita berikan ilmu atau mungkin informasi yang terbaik untuk mereka, ya, penjelasan produk yang terbaik, penjelasan mungkin bisnis kita seperti ini yang terbaik, semuanya yang terbaik, sehingga mereka akan merasakan, wah anak muda ini tulus ya mau ngasih taunya informasinya. Jadi ini sebetulnya pengalaman saya pribadi teman-teman, ya kan, ketika saya menawarkan produk atau jasa yang saya tawarkan itu kepada beberapa produk saya, itu ada beberapa yang memang ditujukan atau bermanfaat untuk orang tua. Jadi saya harus belajar bagaimana untuk bisa mengerti, memahami bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka, bagaimana bisa dealing bisnis dengan mereka, ya kan, bernegosiasi dengan mereka. Itu saya belajar dari pengalaman saya. Jadi semoga ini bermanfaat. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda dan berikan komentar yang positif. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.